Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiar Dipayu dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membacakan teks ceramah tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang saya ambil, saya akan menyampaikan kultum singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap ketidakseimbangan apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah benar, just only less right. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri memiliki banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin tahu, bukan karena ingin terlihat, benar-benar semata-mata karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas adalah pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk untuk kepentingan diri sendiri tanpa menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin tanpa kesadaran kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktik dan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diberitahukan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari di hadapan Allah. Saya mengutip satu kisahnya, dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang demi Anda ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan hadis sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah melakukan sesuatu, maka layak untuk amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah memahami urgensi berlaku ikhlas, maka kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Saya kira cukup dulu kultum singkat tentang ikhlas ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.